Nanti ujung-ujungnya kita akan susah untuk bertahan hidup. Nah, itu sisi sisi yang mudah untuk ditangkap ya. Dan itu nantinya akan berpengaruh pada produktivitas kita sendiri ya. Nah, produktivitas manusia itu terkait juga nantinya pada produktivitas lingkungan hidup. Ya, produktivitas misalnya dari apa yang disediakan oleh alam, kita bisa manfaatkan itu untuk sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita dan nilainya lebih banyak ya. Contoh, saat ini saya bekerja. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa, berarti teman-teman belajar. Nah, dari apa yang teman-teman pelajari dalam setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen teman-teman atau bahkan dari teman-teman yang pelajari itu, kira-kira apa yang bisa diaplikasikan dari pembelajaran tersebut? Oh, ternyata dari pembelajaran kimia umum misalnya. Teman-teman sudah mengetahui, kemarin kan kita belajar tentang dampak ya, atau macam-macam kerusakan lingkungan misalnya. Oh, agar tidak rusak lingkungannya, berarti dari sekarang saya tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Itu sudah merupakan satu produktivitas. Kalau ingin meningkatkan produktivitas yang lain, teman-teman bisa melakukannya lagi. Contoh, oh aku ingin reboisasi. Ternyata tambah lagi produktivitasnya. Itu yang dinamakan produktivitas. Dan itu nantinya berujung kepada produktivitas lingkungan hidup. Karena kita telah membantu untuk menyediakan rantai makanan. Jadi apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan di sini yaitu adalah penurunan kualitas lingkungan ya. Dalam suatu lingkungan tersebut nanti ada gangguan ya. Gangguan dan juga ancaman dari zat, unsur atau makhluk hidup lain yang berpotensi untuk mengganggu produktivitas atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di situ. Contohnya saja, air kita tercemar. Nah, ternyata air kita tercemar karena kenapa? Ya karena adanya bakteri misalnya ya. Bakteri yang masuk ke dalam air sumur bor. Atau contohnya saja hujan asam. Nah, hujan asam itu kan rintik hujan yang tercemar dengan polutan, polutan dari asap ya. Atau dari hasil limbah industri misalnya yang tidak diolah secara sempurna sebelum dikeluarkan sebagai udara, air atau segala macamnya. Nah, itu nanti kualitas suatu lingkungan tersebut akan menurun. Itu yang dinamakan dengan lingkungannya udah tercemar ya. Dari sinilah teman-teman bisa melihat kalau sudah suatu lingkungan itu tercemar, maka nanti akan berpengaruh terhadap ekosistemnya ya. Ekosistemnya bisa hancur ya. Kemudian misalnya kita membuang limbah, bisa saja limbah tersebut tidak diolah secara baik ya. Akhirnya nanti berdampak kepada kesehatan manusia. Dan itu akan membuat suatu sejarah dan mengubah suatu sejarah juga. Zaman dulu kita tidak terlalu mendengar adanya es yang mencair secara masif ya. Dan dulu memang kita punya masa es. Tapi saat ini bisa jadi masa es itu atau es yang ada di Antartika maupun Arktik akan meleleh. Ya, kenapa meleleh? Karena ada kenaikan suhu bumi. Naik 1 derajat saja itu akan mempercepat pelelehan es atau segala macamnya di kutub utara dan kutub selatan ya. Begitu pula dengan cemaran dari bahan kimia. Sehingga nanti ujung-ujungnya suatu hukum atau peraturan harus ditegakkan dan dikuatkan ya untuk setiap negara atau setiap daerah agar pencemaran lingkungan itu tidak terus-terusan terjadi dan merusak kehidupan kita. Teman-teman, kalau sudah mengetahui tentang pencemaran lingkungan, harus mengetahui tentang baku mutu lingkungan. Baku mutu itu adalah suatu hitungan ya atau unsur, bukan unsur tapi ukuran batas ya, ukuran. Kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui seberapa cemaran yang ada pada air atau pada suatu lingkungan, berarti harus dilihat dari baku mutunya. Baku mutu kalau disingkat BM. Ya, jadi nanti tahu ternyata di sini terjadi pencemaran ya karena BM-nya sudah tidak sesuai lagi dengan standar yang ditetapkan. Nah, BM itu mengacu pada peraturan pemerintah. Nah, di sini contohnya ada BM air, BM air limbah, lalu ada BM gangguan ya. BM emisi itu berarti hasil dari pembakaran yang tidak sempurna. Contohnya kendaraan kita, ya kendaraan bermotor atau asap dari pabrik itu sudah termasuk emisi. Lalu ada lagi BM gangguan. BM gangguan itu termasuk juga gangguan saat kita melihat
baliho atau poster yang berantakan di dalam suatu kota. Nah, teman-teman PWK di situ harus mengetahui tatanan kota yang baik bagaimana agar nanti tidak ada gangguan penglihatan maupun gangguan suara ya. Nah, lalu di sini ada lagi tentang BM lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya saja ada baku mutu lingkungan yang mana berkaitan dengan unsur nuklir. Contohnya ada di Jepang ya. Di Jepang itu ada suatu kota, Fukushima namanya. Di situ banyak sekali cemaran nuklir. Akibat dulu pernah ada konflik ya di sana. Saya tidak tahu konflik tepatnya seperti apa. Yang jelas dulu ada perusahaan nuklir mungkin dan itu bocor ya atau bom nuklir atau segala macam sehingga radiasinya itu sangat tinggi saat ini dan hanya ada satu manusia yang tinggal di sana yang tidak mau dipindahkan. Nah, akhirnya apa? Mungkin dapat mencemari makanan ataupun lingkungan dan juga hewan yang tinggal di sana. Kriterianya apa kalau sudah suatu lingkungan itu rusak? Dilihat dari ukuran BM-nya ya. BM-nya itu termasuk ada perubahan sifat fisik, kimia, atau hayati tidak dalam perubahannya ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat nanti. Apa yang dimaksud dengan sumber pencemar? Nah, biasanya adalah sumber pencemar yaitu dari mana cemaran tersebut dibawa. Siapa yang mempengaruhi adanya cemaran tersebut? Itu namanya sumber pencemar. Lebih-lebih itu berkaitan dengan aktivitas dan juga proses yang mana keterlibatannya dengan alam maupun manusia. Tapi di sini lebih dititik beratkan yaitu gangguan dari aktivitas manusia. Terutama lagi kalau manusianya tidak sadar jika kegiatannya dapat merusak lingkungan ya atau membuat adanya cemaran. Contohnya saja membuang puntung rokok itu sudah termasuk bagian dari cemaran lingkungan. Kemudian membuang tisu sembarangan juga seperti itu atau membuang kapas sembarangan. Dari hal yang kecil saja itu sudah membantu untuk adanya sumber pencemar ya. Kalau di Singapura saya tidak tahu sampai sekarang. Yang jelas di Singapura kalau membuang permen karet di jalanan atau dimanapun itu akan didenda. Dendanya itu berkisar jutaan rupiah. Ya, ingat membuang permen karet saja. Nah, kalau di luar negeri lagi yang di tempat lain, kalau hewannya membuang kotoran sembarangan ya hewan, misalnya hewan peliharaan seperti anjing ya. Kalau kita membawa anjing jalan-jalan, ternyata anjingnya itu membuang kotorannya sembarangan. Nah, itu nanti akan dikenakan denda oleh pemerintah setempat ada yang sebesar 10 juta rupiah. Nah itu di luar negeri. Nah kalau di Indonesia bagaimana? Ya kita cari tahu nanti. Yang jelas sumber pencemar itu biasanya adalah lebih mengutamakan hal yang berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia yang merugikan lingkungan. Ada 3 jenis nih, ada medium fisik lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Kita lihat pencemaran air. Pencemaran air di sini misalnya suatu air atau air di tempat tinggal kalian telah dimasuki oleh zat, unsur, atau bahkan makhluk hidup lain ke dalamnya. Dan itu biasanya diakibatkan oleh kegiatan manusia. Ujung-ujungnya nanti akan membuat airnya tercemar atau kualitasnya menurun. Contoh mudahnya, ini untuk arsitek ya, sampai WK dulu. Saya pernah bekerja sama dengan teman-teman yang di jurusan itu. Di jurusan kedua ini, kami mendirikan sebuah tempat untuk cuci pakaian, mandi, dan juga buang air besar, serta buang air kecil. Nah, dalam penempatan lokasi itu, kami selalu mengukur seberapa jauh wilayah untuk lokasi itu dengan wilayah penyimpanan air warga atau sumur bor. Karena takutnya dari aktivitas manusia seperti cuci, lalu mandi, lalu buang air besar, itu nantinya akan airnya meresap ke permukaan tanah dan mengganggu air sumur bor ya. Ingat, tinja manusia itu atau tinja hewan ya. Misalnya saja di situ dekat dengan kandang ayam atau kandang apapun itu, kandang hewan yang jelas, itu tinjanya nanti akan membuat air tercemar dengan bakteri salmonella. Sehingga nanti akan
sehingga nanti akan berdampak terhadap kejadian luar biasa ya. Kejadian luar biasa misalnya keracunan, diare ya, itu juga termasuk kejadian luar biasa. Kalau misalnya dia akan menyerang banyak manusia di sekitar tempat tersebut ya. Nah, itu contohnya misalnya. Lalu dari cuci-cuci seperti itu juga kan dapat mencemari air tanah ya dengan cemaran kimia dari sabun cuci yang sangat susah diurai oleh bakteri dalam tanah ya, atau mikroorganisme dalam tanah. Sehingga selain dapat membunuh mikroorganisme dalam tanah yang bersifat menyuburkan tanah, bakteri tersebut akan dapat masuk ke air atau senyawa kimia ya. Senyawa kimianya masuk ke air dan tercampur dengan air tanah, sehingga dan kita panaskan itu pun tidak akan mempengaruhi. Malah nanti akan terakumulasi sebagai zat yang berbahaya. Dan saat dikonsumsi oleh pemilik air sumur bor atau air sumurnya, nanti malah membuat toksik dalam tubuh. Ya, akan menjadi penyakit akut ya di akhir-akhirnya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Sehingga yang dilihat dari pencemaran air itu adalah mutu air. Seberapa berkualitas air yang kita peroleh dari suatu tempat, itu ada ukurannya sendiri. Yang menetapkan batasan ukuran atau batasan mutunya itu yaitu pemerintah setempat ya, dinas kesehatan misalnya atau dinas perindustrian. Ya. Dan mereka biasanya akan berpacu atau berpaku kepada perundang-undangan. Di sini ada juga baku mutu air limbah atau BMAL. Di sini kalau BMAL itu adalah batas maksimum kadar beban dan debit air limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. Nah, seberapa besar kadarnya? Nah, maka nanti akan dihitung seberapa besarnya. Nah, di sini ada bahan pencemar air itu ada apa aja? Bahan pencemar yang paling pertama ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Ingat, kalau organik berarti dia akan kebanyakan dari tanaman atau dari makhluk hidup. Senyawa anorganik itu merupakan bagian-bagian kompleks yang bergabung dengan makhluk hidup ya. Dan mereka nanti akan mencampur ke bagian air sehingga nanti air minum kita akan tercemar. Ya, contoh di sini ada sampah ya. Sampah itu berarti ada apa saja? Ada sampah organik, sampah plastik, kemudian ada juga sampah medis atau sampah kimia misalnya. Nah, itu kan sangat susah terurai. Kalau sampah organik kita bisa jadikan kompos, tapi juga termasuk hal yang dapat mencemari lingkungan jika itu tidak diolah secara baik. Ya gitu. Dan di sini nanti kenapa mereka sangat berbahaya ya? Bahan-bahan ini mengapa sangat berbahaya? Karena itu nanti akan memperangkap oksigen di dalam air. Ingat, di dalam air itu ada oksigen dan itu sangat kita perlukan. Nah, sehingga di situ nanti akan membunuh mikroorganisme ataupun kehidupan di dalam air dan akan mencemarinya. Makanya kita sangat dilarang untuk memakan ikan yang mana berasal dari tempat atau air yang sudah tercemar, karena nanti kualitas ikan tersebut juga akan penuh dengan polutan. Itu ya. Pencemaran udara. Nah, apa itu udara? Udara itu adalah gas ya, atau O2. Dan di sini dia bersifat tidak berwarna dan tidak berasa, juga tidak berbau. Nah, biasanya dia akan memenuhi ruang di atas bumi atau ruang yang kita tempati saat ini. Itu yang dinamakan udara. Nah, udara ini bisa berbahaya jika tercemar. Nah, contoh. Ya, contohnya adalah ketika oksigen itu dia tercemar oleh karbon ya. Jadi misalnya karbon monoksida. Kita kalau mencium karbon monoksida itu nanti akan mengganggu sistem pernafasan kita. Bagi orang yang terganggu dan mempunyai penyakit bawaan, biasanya nanti akan sesak nafas. Nah, tapi bagi orang lain mungkin nanti akan terjadi pengentalan darah, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya yang dinamakan pencemaran tidak langsung jika terjadinya nanti. Ya, jadi di sini dia ada reaksi kimia lebih dulu untuk pencemaran tidak langsung. Setelah nanti ada reaksi kimia yang terjadi di udara, air maupun tanah. Nah, itu nanti baru ada campuran polutan di dalam air ya, setelah nanti ada reaksinya.
Nah, kalau misalnya pencemaran langsung, itu langsung menimbulkan dampak kepada kita untuk udara. Misalnya tadi saya katakan sesak nafas. Itu bisa langsung ya membuat kita sesak nafas karena udara tersebut sudah tidak layak untuk dihirup. Tuh, kalau tidak langsung, nanti kita tunggu dulu akumulasi dalam tubuh kita dengan senyawa kimia lain. Baru nanti kita akan merasakan dampak negatifnya. Tuh. Makanya di sini kalau sudah mutu udaranya turun, berarti harus ada alternatif lain. Kalau dari manusianya ya bisa pakai masker atau bisa menyediakan udara atau oksigen yang baru. Ya, banyak kan oksigen dalam tabung itu. Nah, makanya teman-teman di sini misalnya punya desain suatu rumah ya untuk arsitektur, berarti rumahnya harus memiliki ventilasi yang baik. Dikasih blower atau dikasih apa itu yang penyerap racun sebelum masuk ke dalam ruangan ya, atau bahkan dikasih humidifier ya untuk supaya kelembabannya teratur. Nah, karena kelembaban itu nanti akan membawa mikroorganisme yang tidak ramah untuk kita, misalnya saja jamur ya. Nah, jamur itu kan ada beberapa yang berbahaya. Nah, di situ. Terus untuk kalau PWK berarti bisa membawa suatu rumah atau suatu tempat perkantoran yang mana nanti dapat dihuni oleh orang-orang yang sehat di tempat yang tersedia banyak oksigen. Ya, contohnya ada lapangan hijau, taman, atau sebagainya yang mana di situ mensuplai udara yang bersih. Ya, dikurangi juga untuk penggunaan transportasi pribadi misalnya. Karena di sini PWK ternyata telah mendesain transport yang cerdas ya. Transport publik misalnya. Ada bus, ada segala macam yang mana itu nanti menggunakan energi hijau atau bisa dikatakan energinya dengan lebih ramah lingkungan. Sehingga nanti fungsinya lebih baik ya. Kemarin kita ada juga sempat membahas tentang siklus oksigen ya. Tapi teman-teman mungkin ada yang belum tahu tentang udara ambien. Ya, udara ambien itu adalah udara bebas. Dia berada pada lapisan troposfer dan itu tepatnya dimiliki oleh Republik Indonesia. Nah, di situ udara ambien. Jadi jangan sampai udaranya ke tempat lain ya. Misalnya kemarin ada kasus kita telah mencemari asap ya, asap. Jadi asap yang diproduksi dari pengolahan sawit di Indonesia telah mencemari Singapura misalnya. Nah, itu udah bukan haknya Indonesia lagi, tapi sudah haknya luar negeri untuk memberikan fungsi hukum terhadap Indonesia. Kenapa udaranya bisa sampai ke luar negeri? Ya, kenapa bisa mencemari aktivitasnya itu? Itu yang dimaksud. Lalu kita lihat lagi mutu udara ambien, apa itu? Nah, itu biasanya ada kadar zat, energi, atau komponen lain yang ada di udara bebas. Di sini apa saja sumber pencemaran udara? Ya, biasanya adalah pabrik ya. Dari kegiatan pabrik, itu biasanya mengeluarkan emisi gas, termasuk emisi karbon misalnya ya. Nah, itu dia sangat, atau ada juga yang tidak terlalu mempunyai potensi sebagai pencemar. Nah, yang jelas ujung-ujungnya dia nanti akan terakumulasi dan membuat sumber pencemaran udara. Nah, contohnya ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Kalau yang bergerak adalah motor, transport lainnya ya. Kalau yang tidak bergerak, misalnya pabrik ya, pabrik tekstil atau industri besar, kecil, itu akan memproduksi emisi. Kalau transport lain selain motor, mobil, apalagi ada kereta api, kapal, dan juga ada pesawat. Di sini ada sumber emisi bergerak dan tidak bergeraknya ini, tadi saya sudah jelaskan. Ya, yang bergerak spesifik juga ada, bergerak spesifik dari sudah terschedule dari suatu tempat A ke B, itu sudah ada tracknya dan segala macam, itu namanya bergerak spesifik. Kalau tidak bergerak, berarti dia tempatnya sama, ya. Industri misalnya. Bagaimana dengan pencemaran tanah? Nah, tanah ya. Apa itu tanah? Tanah itu adalah biasanya kita lihat sendiri komponen dari bumi. Dia adalah lapisan dari kerak tersusun dari mineral dan juga
hal yang bersifat organik. Ya. Organik itu berarti ada mikroorganisme di dalamnya. Ada arang dan segala macam yang mana aktif dan dia akan mendukung adanya kehidupan di dalam tanah. Dan di sini nanti dia atau tanah tersebut dapat menampung bahan kimia. Entah itu mengurai, entah itu mengubah bahan kimia tersebut dari bahaya menjadi tidak bahaya. Itu fungsi tanah. Nah, kalau tanahnya tercemar, apa artinya? Berarti ada sesuatu, ya, zat, unsur, atau makhluk hidup dan juga energi yang masuk ke dalam tanah dan akan menurunkan kualitas tanah tersebut, ya. Itu turunnya kualitas seperti apa? Turunnya tentunya tidak boleh melebihi dari batas pencemaran tanah. Ya, tapi kalau misalnya sudah melebihi batas tercemarnya tanah, nah itu berarti dinamakan pencemaran tanah. Nah, di sini ujung-ujungnya tanahnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya saja, biasanya tanah dapat ditumbuhi oleh hewan. Contohnya tanah itu bisa ditumbuhi oleh tanaman. Ketika sudah tercemar atau zat nutrisinya habis, maka tidak akan ada lagi aktivitas untuk menumbuhkan tanaman atau menumbuhkan biji. Ya, itu bahkan tanah tersebut akan menjadi debu. Contoh lainnya lagi adalah biasanya tanah dapat menyaring kotoran-kotoran dari permukaannya. Nah, setelah tanah itu rusak, dia sudah tidak bisa menjadi filter lagi. Itu dampaknya sangat berbahaya ya. Dan tidak ada lagi siklus nitrogen, contoh lainnya. Sumber pencemar tanah itu apa saja? Ya tentunya ada juga yang bersifat non-kimia dan juga bersifat kimiawi. Ya, yang kimiawi itu atau non-organik contohnya ada pupuk ya. Pupuk buatan yang non-kimia dan kimia itu bisa dari pupuk buatan karena pupuk buatan itu kita tahu sendiri ada beberapa campuran ya. Tidak hanya bersifat organik tapi kalau sudah campuran perbandingannya itu lebih banyak bahan kimia, maka sudah dikatakan sebagai pupuk buatan yang non-organik. Ada juga pestisida. Pestisida itu racun untuk membunuh hama. Kemudian ada limbah domestik, limbah rumah tangga. Ya, contohnya kita cuci, mandi, segala macam. Itu bisa mencemari tanah kita. Ya. Lalu ada juga limbah industri, pabrik, dan pertambangan. Yang terakhir, herbisida. Apa itu herbisida? Herbisida itu untuk mematikan hewan ya yang ada di tanah atau pengganggu di dalam tanaman ya saat nanti bertani. Nah, ini kalau mereka semua berlebihan kadarnya, maka nanti akan mengganggu keseimbangan kehidupan di dalam tanah. Karena tanah tersebut tercemar oleh zat-zat yang ada dalam 5 hal tadi. Nah, di sini dampak pencemaran lingkungan, kesejahteraan manusia atau lingkungan dan juga tempat tinggal yang di situ akan menurun. Ya. Lingkungan kalau sudah tercemar, maka nanti bisa tidak seimbang ya untuk rantai pangannya. Kalau misalnya kesejahteraan manusia, kalau pencemar lingkungannya udah ada, bisa berdampak kepada kesehatan kita. Kesehatan menurun, kita susah cari kerja dan akhirnya susah mencari nafkah. Ya, tidak ada penghasilan. Akhirnya apa? Sakit. Ya, setelah itu juga nanti tidak bisa membiayai kehidupan seperti biasanya. Ya, jadi tidak ada produktivitas. Lalu di sini contohnya adalah efek jangka panjang. Saya sering mengatakan mungkin anak cucu kita tidak merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Ya, itu contohnya.